Bahkan di tengah bencana, saat terjadi bencana, negara ini aja masih nyari keuntungan dari pajak. Astaghfirullahalazim gak tuh? Ini emang, aduh, di Konoha itu ya gitu kan ya. Kalau emang bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah gitu. Dan ini case-nya ini lagi ada bencana gitu. Bahkan bantuan-bantuan gitu kan dari luar negeri bakal dikenai pajak. Gila nggak tuh, udah pajak di mana-mana, beli ini pajak ada pajaknya, beli ini ada pajaknya gitu kan ya. Rumah ada pajaknya, semua ada pajaknya, bahkan bantuan di saat krisis gitu ya, di saat emergency seperti ini, negara masih coba nyari untung. Bayangin gitu ya, di saat krisis kayak gini lewat pajak gitu. Dan ini bantuan dari luar yang mungkin diperlukan gitu kan, kayak aduh, gue juga bingung gitu ya, nggak habis thinkingnya. Nah, kalau kemarin gitu kita sempat eh, apa ya, melihat statement dari Kemensos gitu ya, bahwa kalau mau galang dana dan lain sebagainya harus lapor ke Mensos dulu dan lain sebagainya. Aduh, itu aja udah kayak, aduh, orang mau saling bantu aja kenapa sesulit itu gitu ya Allah gitu. Terus ini dengar bahwa untuk menyalurkan bantuan dikenai pajak gitu kan ya. Gitu, kayak gue tuh kayak, aduh ya Allah, mereka yang di sana para korban tuh sedang menunggu gitu kan ya, menunggu. Bahkan mereka kan kayak ada statement bahwa kalau nggak bisa kirim makanan, kirim kain kafan aja gitu kan. Saya kayak gitu kan, sempat ada statement yang ramai seperti itu. Jadi kayak bisa-bisanya gitu masih dikenai pajak gitu, kayak ya Allah. Kita reaction dulu dari Busko gitu ya. Bantuan kena pajak gitu. Diaspora Indonesia sebut bantuan bencana Sumatera dari luar negeri kena pajak gitu ya. Kita baca ini captionnya gitu. Diaspora Indonesia yang menetap di luar negeri mengeluhkan kebijakan pengiriman bantuan untuk korban bencana di Sumatera. Bantuan yang dikirim dari luar Indonesia disebut tetap dikenakan pajak karena dikategorikan sebagai barang impor meski ditujukan untuk kebutuhan darurat kemanusiaan. Salah satu diaspora di Singapura, Vika gitu, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut membuat bantuan dari luar negeri tersendat gitu. Proses pengenaan pajak dinilai memperlambat distribusi dan membatasi inisiatif warga Indonesia di luar negeri yang ingin membantu korban bencana secara cepat dan langsung gitu. Di tengah kondisi darurat, kebijakan ini memunculkan pertanyaan tentang keberpihakan negara terhadap upaya kemanusiaan. Diaspora berharap ada relaksasi dan pengecualian pajak bagi bantuan bencana agar solidaritas lintas negara tidak terhambat oleh aturan administrasi gitu kan, administratif. Dari sumber Tempo itu ya beritanya gitu ya. Tuh kan, ya Allah gitu kan, bisa-bisanya itu kayak itu dia bilang gitu. Maksudnya di tengah bencana ini kan harusnya Indonesia tuh lebih, negara ini harus hadir gitu, berpihak kepada kemanusiaan gitu ketika ada bantuan-bantuan seperti ini gitu kan ya. Aduh, kan ini kan juga ada solidaritas dari mungkin masyarakat Indonesia yang di luar negeri gitu kan. Bahkan gue nggak ngerti tuh yang bantuan warga Aceh di Malaysia juga masih ketahan atau enggak tuh, 500 ton itu juga gitu. Nah itu aja belum berangkat aja udah ketahan gitu kan, karena apa namanya, Indonesia belum menetapkan bencana nasional itu gitu kan ya. Terus nanti nyampe kena pajak lagi gitu kan ya. Aduh, kayak aduh, aduh, kok bisa ya gitu ya. Gue juga mikir gitu, ini di tengah bencana gitu loh istilahnya kan, kayak gitu kan. Itu ada niat baik dari diaspora gitu ya, dari orang warga negara Indonesia yang berada di luar negeri untuk saling bantu gitu kan ya, malah kayak gitu gitu kan ya. Bingung. Kita bacain komentar netizen gimana. Langsung aja kita cobain baca. Emang titisan ndak pemerintah Konoha. Astagfirullah itu. Aduh, kemampuan yang tidak semua negara di dunia bisa gitu ya. Bantuan buat bangsa sendiri masih dikenain pajak. Bener itu kan? Bener dah gitu ya. Istighfar terus ya Allah, gini amat, nauzubillah gitu ya. Sebenarnya apa ini yang dipikiran dari pemerintah Indonesia ini? Kemauan mereka apa gitu ya? Ini jadi pertanyaan. Tenang-tenang, gaji pemajakan di neraka, hadis riwayat Ahmad gitu. Riba kekal di neraka gitu ya. Mau ngulang sejarah revolusi Prancis, kayaknya dia penasaran kayak gimana gitu. Innalillahi, Indonesia kenapa sih lo gitu ya. Kalau buat jual beli oke lah sih kena pajak, tapi ini bantuan kemanusiaan masa kena pajak juga gitu ya.
Lama-lama nggak ada yang bantuin Indonesia, Pak, kalau gini caranya gitu ya. Astaga, sempat-sempatnya mencari keuntungan di atas penderitaan saudara-saudara kita ya. Gitu ya. Duit di atas kemanusiaan, inilah negaraku gitu ya. Duit di atas kemanusiaan tuh. Kan main untuk bencana aja pakai pajak gitu ya. Gil, sampai bantuan tetap dimakan negara gitu ya. Pemer Waduh, gimana ceritanya Pak gitu. Purbaya Yudi gitu, Kemenq gitu ya. Tentang kemanusiaan pun tidak luput dari pajak, menangis lihat kondisi ini. Ya Allah gitu ya. Kumpulkan donasi LN dalam bentuk cash, kirim ke Indonesia dan belanjakan di Indonesia. Selain simpel juga ekonomi Indonesia tumbuh gitu kan ya. Apa ini salah satu harga diri bangsa yang dibilang harga diri bangsa, bantuan kemanusiaan juga kena pajak gitu ya. Prinsip pejabat Konoha, kalau bisa dibuat sulit kenapa harus dibuat mudah gitu ya. Gagak si golden ticket to the hell gitu ya. Tolol ya kau gitu Pak, tololnya kau gitu ya. Gedek banget ya Allah baca berita akhir-akhir ini gitu ya, takbir gitu kan ya. Itu tadi ya komentar-komentar netizen gitu kan, kayak aduh ya Allah, aku juga dengar ini, tahu informasi ini tuh juga kayak kok bisa ya gitu. Maksudnya kayak ini orang-orang korban ini butuh banget gitu ya bantuan gitu ya, bisa-bisanya negara kok kayak gini gitu. Udah, kalau menurut positive people gimana, gue udah nggak habis think yang itu sih kolom komentar.